Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita masih bertemu kembali di pelajaran budaya Melayu. Untuk hari ini kita masuk ke bab kedua, pertemuan ketiga, berbicara tentang fungsi alam dalam budaya Melayu Riau. Masih dengan Serlau, ya. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja ke pembagian daripada fungsi alam menurut Melayu Riau. Yang pertama adalah disebut dengan ruang hidup sesama makhluk atau Lebensraum. Yang kita pahami di sini adalah bagaimana kondisi geografis Provinsi Riau. Ya, yang pertama, luas Riau ini lebih kurang 101.000 km bujur sangkar yang terdiri dari 95,79%-nya adalah wilayah perairan yang meliputi sungai, selat, danau, ya, rawa-rawa dan lain-lainnya. Jadi dari 95% itu wilayah-wilayah tadi. Kemudian oleh sebab itu Riau membeli kebutuhannya dari luar Provinsi Riau. Seperti misalnya dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dari Provinsi Jambi, bahkan ada yang dari Pulau Jawa dan bahkan dari Malaysia dan negara-negara tetangga. Kemudian Riau terbagi ke dalam dua bagian, yakni Riau Daratan dan Riau Kepulauan. Untuk Riau Daratan itu terdiri dari struktur tanah rendah dan bukit-bukit yang terdapat di perbatasan dengan Sumbar dan wilayah Tapanuli, atau sekarang wilayah Padang Lawas ataupun Kabupaten Madinah, Mandailing, Natal di wilayah Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, Riau Kepulauan ini, ya, ini terdiri dari daerah Selat Malaka dan sebagian Laut Cina Selatan yang terdiri dari 513 pulau, yakni pulau-pulau besar, pulau menengah, dan bahkan pulau-pulau kecil, sampai ke wilayah perbatasan Selat Malaka dan wilayah masuk sedikit ke wilayah Laut Cina Selatan. Selanjutnya anak-anak sekalian, sistem kemasyarakatan Melayu Riau ini, ya, terdiri dari beberapa pimpinan-pimpinan suku dalam kesatuan hidup setempat, ya, yang dijadikan sebagai pimpinan ataupun tokoh di daerah tersebut. Seperti ada disebut dengan datuk, ada penghulu, ada sebutan batin dan lain-lain. Selanjutnya, masalah hubungan sosial kemasyarakatan, kerukunan merupakan ciri khas masyarakat dengan menjauhkan kata sumbang mata, sumbang telinga, ataupun sumbang adat. Artinya di sini masyarakat Riau diajarkan bagaimana agar mata seseorang tidak melihat keburukan kita. Telinga seseorang atau telinga masyarakat tidak mendengar keburukan dari kita. Adab yang kita lakukan tidak mencoreng adab masyarakat Melayu yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk stratifikasi sosial ada dibagi kepada beberapa tingkat. Yang pertama, tingkat teratas itu adalah terdiri daripada sultan, raja, ataupun permaisuri. Lalu tingkatan yang kedua adalah tingkatan keturunan-keturunan raja ataupun anak-anak raja. Lalu tingkatan yang ketiga adalah datuk ataupun kepala suku, batin ataupun orang-orang yang dituakan di suatu masyarakat. Lalu yang keempat adalah tingkat masyarakat kebanyakan ataupun disebut dengan masyarakat awam. Selanjutnya anak-anak sekalian, ya, untuk tugas dan fungsi dari struktur masyarakat itu secara umumnya adalah untuk melahirkan masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Seperti pepatah Melayu mengatakan, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Artinya di sini tokoh masyarakat atau pimpinan masyarakat memberikan kata masyarakat untuk memberi masukan, lalu kemudian tokoh masyarakat, pimpinan batin ataupun
datuk tadi memberi keputusan daripada perbedaan ataupun musyawarah yang terjadi di masyarakat Melayu tersebut. Selanjutnya anak sekalian, secara umum struktur kemasyarakatan masyarakat Melayu dibagi kepada 3. Yang pertama adalah struktur masyarakat Kampar. Ya, pucuk tertinggi kenegrian Kampar ini ada disebut dengan suku Domo. Gelar datuknya disebut dengan Temanggung. Lalu yang kedua adalah suku Pitopang atau gelar datuk Manjo Bosau. Suku Domo dan Pitopang ini dibantu oleh beberapa suku-suku kecil yang bernaung ke dalam 2 suku ini, yakni suku Domo, Melayu, Piliang, Kampai, dan suku Bendang. Kemudian anak-anak sekalian, untuk suku memiliki strukturnya dalam suku Kampar ini adalah yang pertama disebut penghulu atau puncak tertinggi dalam suku. Yang kedua tungkek atau wakil penghulu yang bisa menggantikan ketika penghulu tidak ada ataupun hal-hal yang menghalangi si penghulu tidak hadir, maka si tungkek atau wakil penghulu bisa mewakili si penghulu. Lalu selanjutnya adalah tua kampung atau yang disebut dengan pengurus sosial kemasyarakatan. Ada yang disebut dengan malin yang biasanya mengurus sosial keagamaan di suatu wilayah atau masyarakat itu. Kemudian ada namanya dubalang, itu disebut dengan bagian keamanan ketertiban masyarakat di suatu wilayah. Kemudian ada namanya suampu yang mengurus masalah-masalah persoalan perempuan. Lalu yang kedua adalah dari sisi Kuansing atau struktur masyarakat Kuantan Singingi. Pertama kita lihat dulu bahwa suku ataupun struktur masyarakat Kuansing ini sekarang sudah masuk ke wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Ya, terdiri dari 19 koto yang dipimpin oleh 2 koto besar. Yakni yang pertama adalah disebut dengan koto-koto Kuantan. Ya, yang terdiri dari 4 koto, 5 koto, 4 koto hilir, 4 koto gunung, 1 koto Lubuk Ramo, 1 koto Logas, dan 1 koto Pangean. Struktur yang keduanya disebut dengan koto-koto di Singingi yang terdiri dari Datuk Bandaro, Datuk Mangkuto, Datuk Sinaro, Datuk Besar, Datuk Maharajo, Datuk Nyato, dan Datuk Jalelo. Ini anak sekalian dari struktur kemasyarakatan Melayu Kuantan Singingi. Lalu yang ketiga adalah struktur masyarakat Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ya, kita lihat dulu yang pertama. Struktur masyarakatnya yang pertama disebut dengan Datuk 50 yang diberi gelar dengan Sri Bijuangsa. Ya. Lalu yang kedua Datuk Tanah Datar yang diberi gelar Sri Pekerma Raja, dan yang ketiga Datuk Pesisir dengan gelar Maharaja Ketuangsa, dan yang keempat adalah Datuk Laksamana Raja di Laut, yang mungkin anak-anak sekalian sering dengar lagu Melayunya. Kemudian di samping struktur di atas dibantu oleh 2 bagian yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang disebut dengan penghulu. Ini biasa apapun persoalan masyarakat disampaikan dulu ke penghulu, lalu penghulu yang menyampaikan ke datuk-datuk ataupun pimpinan-pimpinan masyarakat tertingginya. Yang kedua ada batin, batin juga demikian berhubungan langsung dengan masyarakat, lalu persoalan masyarakat disampaikan juga kepada batin dan penghulu, lalu batin dan penghulu yang menyampaikan ke struktur masyarakat yang lebih tinggi daripadanya. Nah, anak-anak sekalian, inilah barangkali pembahasan kita di bab 2 pertemuan pertama ini tentang struktur masyarakat Melayu Riau. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita semakin mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya masyarakat Melayu Riau ini adalah masyarakat yang bermartabat dan bertuah sesuai dengan kalimatnya adalah teristimewa Pekanbaru, kota bertuah. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang maaf, dan selamat bertemu untuk pertemuan selanjutnya. Selamat kembali.